Siap. Baik, jadi kemarin sudah kita bahas bagaimana cara kita membuat GMB. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah punya akun GMB. Bagi yang belum punya, silakan bikin nanti. Yang penting sekarang teman-teman tahu bagaimana cara kita optimasi setelah bikinnya gitu. Karena banyak kasus atau banyak hal orang-orang bikin GMB itu cuma sekedar bikin gitu. Lupa untuk optimasi, kan sayang sekali gitu. Padahal salah satu kunci supaya GMB kita muncul di ranking 1 Google yaitu kita harus optimasi, harus tetap kita update gitu. Karena semua platform dari Google itu senangnya suatu hal yang konsisten, gitu. Suatu hal yang terus diupdate gitu. Nah, jadi penting sekali bagi teman-teman yang sudah punya GMB untuk tahu ilmu optimasi ini. Nah, baik, sebelum kita bahas teknik rahasia SEO-nya, teman-teman juga perlu pahami bahwa di GMB itu ada namanya optimasi RDV gitu. Jadi GMB itu nilai akun bisnis kita itu berdasarkan 3 hal. Gitu. Yang pertama relevan. Jadi relevan ini artinya sesuai enggak dengan kata kunci yang orang cari gitu. Misalkan orang cari contoh tadi punya Ustaz Zahid buku edukasi anak. Nah, ketika orang ngetik di Google dengan kata kunci buku edukasi anak sesuai enggak dengan punya GMB kita gitu. Nah, ketika GMB kita mengandung kata kunci edukasi anak, berarti kemungkinan besar GMB kita itu akan muncul di ranking 1 gitu. Jadi itu pentingnya kata kunci, itu maksudnya relevan. Sesuai enggak dengan kata kunci yang dicari oleh calon buyer atau calon konsumen kita. Kemudian yang kedua, distance atau jarak. Nah, ini biasanya Google itu nyaranin jarak terdekat. Misalkan Pak Zahid usaha bukunya di Lombok Barat dan ternyata di Mataram juga ada usaha buku edukasi anak. Nah, saya ngetiknya lewat Mataram, nyarinya biasanya Google nyaranin yang terdekat dulu, yang terdekat dari lokasi si pencari. Nah, hal ini memang nggak bisa kita kelabui gitu, karena memang ini yang yang ini melakukan nilai dari Google gitu, merekomendasikan bisnis yang terdekat dari tempat pencariannya. Nah, salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk supaya bisnis kita muncul di misalkan orang Lombok Timur nyari, jadi muncul usaha kita, orang Mataram nyari muncul usaha kita. Nah, kita buat beberapa akun GMB dengan lokasi yang berbeda gitu. Sebagai contoh Akikah Lombok. Nah, Akikah Lombok ini punya 2 tempat GMB. Yang pertama itu di Mataram dan yang kedua itu di Lombok Tengah. Nah, GMB yang di Lombok Tengah ini tujuannya itu untuk target market yang mencari akikah di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Jadi ketika orang Lombok Timur ngetik akikah Lombok, maka akan muncul akikah Lombok yang lokasinya di Lombok Tengah. Kemudian bagi orang Mataram, ketika klik akikah Lombok, maka akan muncul akikah di Mataram. Tapi di sini kita nggak usah bohong gitu. Artinya kita bikin titik-titik iseng sengaja, misalkan di Lombok Tengah ya harus jelas gitu. Seperti akikah Lombok. Nah, titik yang saya pasang itu ya titik di tempat saya jalin kerjasama, kandangnya gitu. Dan di Mataram saya pasang titik di tempat saya tinggal. Jadi ketika orang tanya, di Mataram ini adalah kantor pemasaran, sedangkan di Lombok Tengah itu adalah kandangnya gitu. Jadi itu salah satu trik bagaimana kalau mau setiap orang mencari bisnis kita dari lokasinya, ya kita bikin di beberapa lokasi gitu. Kemudian yang ketiga itu prominent. Nah, ini memang nggak bisa kita sulit kita saingi gitu. Biasanya bagi usaha yang mempunyai saingan yang besar seperti Pak Rizky tadi, toko kue, yang memang kalau di Mataram kan saingannya besar gitu. Jadi Google tahu itu gitu, bahwa bisnis-bisnis yang terkenal secara offline-nya biasanya juga sangat direkomendasikan secara online oleh Google gitu. Jadi bagi bisnis kita yang memang punya saingan yang berat, memang di situ tantangannya gitu. Tapi dengan optimasi ini kita bisa paling tidak di halaman di bawahnya lah, tetap di halaman 1, tapi mungkin di baris kedua atau baris ketiga.
Oke, selanjutnya kita bahas ini nih teknik rahasianya. Bagaimana sih supaya setiap kata kunci yang diketik itu ujung-ujungnya usaha kita yang muncul. Nah, ada beberapa hal yang penting, yaitu tentang terkait dengan update postingan. Nah, ini yang jarang orang lakukan. Biasanya orang hanya sekedar bikin GMB, upload foto, sudah gitu. Tapi lupa untuk rutin update postingan. Nah, ini tak contohi ya, teman-teman. Contohnya. Muncul ya, teman-teman, GMB Catering Akika Lombok. Muncul, alhamdulillah. Muncul, siap. Jadi ini contoh bagaimana kita optimasi postingan. Jadi setelah akun GMB teman-teman jadi, usahakan teman-teman tetap update postingan. Oke, di sini. Di bawah beranda ini ada tulisan postingan. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. 2 jam yang lalu saya update postingan yang ini. Catering Akikah Lombok. Jadi pengantaran paket Akikah Lombok plus nasi kebuli Lombok. Nah, jadi penting sekali teman-teman update rutin postingan. Minimal 1 kali 1 postingan. Dan usahakan di postingan itu mengandung kata kunci. Contoh ini, pengantaran paket Akikah Lombok. Nah, Akikah Lombok ini kan kata kunci. Kemudian yang kedua, nasi kebuli Lombok. Nah, nasi kebuli Lombok ini kan kata kunci gitu. Jadi usahakan teman-teman ketika update postingan tetap pada kaidahnya itu kata kunci harus ada gitu. Sama usahakan juga setiap fotonya mengandung watermark seperti ini. Jadi ketika muncul di Google Search Image, muncul bisnis kita, nah biasanya kan nomor WA kita juga muncul, jadi orang enak kalau mau kontak kita gitu. Nah, adapun terkait dengan postingan ini, yang penting itu yang ini. Ada berapa postingan, yang pertama itu ada postingan COVID-19, ada penawaran, ada yang baru, kemudian ada acara, ada produk. Saran saya teman-teman posting di 2 atau 3 saja, terutama yang postingan COVID-19 sama yang baru ini gitu. Nah, kalau postingan COVID-19 ini seperti apa? Nah, ini bebas sih teman-teman. Misalkan teman-teman posting misalkan toko kue dingdong, posting aja gitu. Toko kue dingdong tetap melayani tetap menerima pemesanan kue, misalkan pemesanan kue. Terus bisa juga kue apa yang dijual, kan kata kuncinya taruhi di sini, misalkan melayani toko kue Mataram, terus toko kue Lombok, toko kue terdekat. Bisa juga ditambah menerima pesanan jajan kotak Mataram. Nah, intinya di sini teman-teman postingan itu harus mengandung kata kunci. Tentunya kata kunci yang sudah riset. Jadi usahakan tambah sebanyak mungkin kata kunci di sini gitu. Kemudian di sini juga usahakan di tombolnya ini tambah misalkan pesan online. Nah, pesan online ini bisa teman-teman kalau mau diarahkan ke website bisa, tapi kalau mau simple arahkan saja ke WA. Nah, arahkan ke WA, misalkan wa.me 081. Nah, seperti teman-teman sudah ada yang masih bingung tentang manfaat WA.me ini, silakan bisa chat atau bisa ngomong. Paham ya maksud dari WA.me, teman-teman? Halo? Insya Allah paham. Paham ya? Jadi maksud wa.me ini adalah supaya
Ini kan postingan ketika orang klik pesan dan online ini langsung masuk ke WA kita gitu. Tanpa orang itu perlu enggak ribet gitu harus nulis nomor WA kita gitu. Ini kan mempermudah calon buyer untuk masuk ke WA kita gitu. Jadi tinggal klik pesan online maka otomatis masuk ke WA kita. Kemudian tinggal publikasikan. Nah, itu yang pertama, postingan Kopet. Kalau di postingan Kopet ini memang dia hanya mengandung teks saja tanpa gambar. Beda hal dengan postingan yang baru. Nah, kalau postingan yang baru ini kita bisa tambahkan foto atau video. Contoh, tambahkan foto atau video. Misalkan teman-teman hari ini dapat pesanan atau mengantar pesanan kue ke Mataram. Contoh, ya udah teman-teman posting saja aktivitas itu. Misalkan teman-teman foto saja. Dengan contoh kalau akikah Lombok yang ini. Nah, foto yang ini kan itu orderan, dapat orderan di mana namanya di Dasan Agung. Berarti ya udah, silakan kita postingnya. Alhamdulillah hari ini pengantaran paket akikah Lombok. Nah, ini kan kata kunci akikah Lombok ke Dasan Agung Mataram. Terima kasih sudah order. Oke. Selanjutnya di bawah tetap kita cantumkan kata kunci gitu. Misalkan melayani catering akikah Lombok, catering akikah Mataram dan seterusnya. Silakan tambahkan kata kunci. Kemudian di sini tetap tambahkan tombol, arahkan saja ke WA, wa.me, nomor HP, kemudian klik publikasikan. Nah, maka postingan akan muncul seperti ini. Alhamdulillah hari ini pengantaran paket akikah Lombok kata kunci, kemudian melayani catering akikah Lombok kata kunci, catering akikah Mataram kata kunci. Jadi itu intinya, yaitu teman-teman rutin update setiap aktivitas. Kalau bisa minimal 1 hari itu 1 update lah gitu, dengan menambahkan kata kunci seperti ini. Dan tambahkan tombol yang ini supaya langsung masuk ke WA. Jadi calon customer atau calon buyer kita enggak repot-repot harus nulis ngetik nomor WA kita gitu, tapi otomatis tinggal klik tombol ini aja. Nah, itu teman-teman ya, sudah kita bahas terkait dengan postingan COVID-19, kemudian postingan info terbaru. Dan yang terakhir itu postingan produk. Oke, kalau produk ini di sini teman-teman, produk. Nah, prinsipnya sama, tapi bedanya kalau postingan produk ini biasanya kita nunggu 1 hari baru dia muncul gitu. Tapi pada kaidahnya tetap sama. Misalkan contoh ini, nah, tetap nama produknya apa gitu. Kalau misalkan kalau di Titian Hidayah kan produknya banyak gitu. Misalkan kita mau jual di Titian Hidayah itu produk madu, ya udah jual nama produknya jual madu Mataram. Kategorinya buat kategori baru. Usahakan kategori ini juga mengandung kata kunci gitu. Misalkan madu Mataram. Nah, harganya apa? Silakan 100.000. Nah, di deskripsi produk silakan jelaskan secara singkat produknya. Misalkan madu isi 500 ml. Madu asli Lombok. Nah, udah. Dan apa sih deskripsi tentang produk itu, isi saja. Singkat, tidak. Kemudian tetap kaidahnya ya udah tinggal tambah ke kata kuncinya. Misalkan jual madu Lombok, jual madu asli Lombok, dan seterusnya. Teman-teman tinggal tambah sebanyak mungkin kata kunci. Karena di sini maksimal itu 1000, jadi teman-teman manfaatin aja. Nah, tetap di sini teman-teman tambahkan tombol ke WA, wa.me bla 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 bla. Kemudian klik simpan.
Oke. Jadi itu teman-teman terkait dengan postingan. Sebelum kita lanjut, silakan mungkin ada pertanyaan dulu. Saya bertanya, Ustaz. Monggo, silakan. Halo. Baik, terima kasih. Ini terkait aplikasi yang ada di smartphone saya. Itu kalau kita klik di Play Store-nya itu sendiri, yang GMP ternyata muncul. Tapi di sana sudah terinstall dan tinggal kita buka, ternyata diarahkan ke profil kita langsung. Dan saya coba-coba, ternyata bisa. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa dimunculkan di di tampilan di depannya? Caranya bagaimana, Tat? Itu aja. Berarti lewat aplikasinya ya? Iya, aplikasi Play Store. Kita kan pakai smartphone yang ini yang Android. Oh, siap. Jadi gini, kenapa saya enggak pakai aplikasi? Namanya kan bisnisku kalau di smartphone kan, di Android. Ya. Kenapa saya enggak pakai aplikasi itu? Karena memang sudah dapat info dari Google bahwa aplikasi itu akan segera dihapus gitu. Akan segera dihapus. Oh. Makanya saya enggak pakai contoh itu. Ya, saya pakai itu dulu, pakai itu. Tapi info dari Google bahwa aplikasi itu akan segera dihapus. Jadi semua terkait postingan, edit segala macam itu nanti ke depan akan lewat Google Maps. Tapi sekarang memang fitur di Google Maps masih terbatas, sedang tahap perkembangan. Jadi solusinya bagi yang belum punya laptop bisa lewat Google Chrome di HP, tapi pakai yang tampilan desktop. Bisa kan di Google Chrome. Oh gitu ya. Buka Google Chrome, nanti ada pilihannya situs desktop. Ya. Kita tekan pilih ya. Bentar. Jadi di namanya kalau di Google itu bukan GMB lagi sekarang, tapi Google Profile Business. Nah, ya ini Google Profile Business Profile. Nah, teman-teman tinggal kelola saja gitu. Tapi harus email yang masuk ini sesuai dengan email usaha teman-teman. Berarti nanti akan muncul seperti ini. Persis dah. Saya kira bisa muncul di desktop kita dan kita langsung bisa klik gitu kan. Ternyata nggak bisa. Jadi harus lewat ini berarti ya. Lewat itu caranya. Keywordnya Google gitu langsung ya. Benar. Ketik aja Google Profile Business. Nah, terima kasih. Siap, sama-sama. Saya kan udah posting produk. Saya udah posting produk tuh. Berarti saya tinggal edit aja ya. Produk kapan posting, Pak? Kemarin waktu saya bikin. Oh, belum ada kata kunci gitu? Belum ada, saya cuma posting Oh, ya. siap. Bisa dieditnya, Pak. Oke. Tinggal edit, tinggal tambahin kata kunci aja di situ. Silakan teman-teman yang lain mungkin sebelum lanjut. Izin bertanya. Siap. Siapa ini? Oh, yang Arman yang kemarin ya, Yesmaite. Iya. Siap. Iya, itu untuk terkait akunnya, Bang. Kalau akunnya sendiri itu bagusnya pakai akun email yang biasa kita pakai sehari-hari atau harus akun khusus bisnis kita saja atau bagaimana, Bang? Siap. Bagusnya pakai gitu. Siap. Bagusnya pakai akun yang sudah lama. Apa? Karena kalau sudah akun lama biasanya cepat diterima gitu. Biasanya kalau kita pakai akun baru harus verifikasi lewat pos, tapi kalau pakai akun Gmail yang sudah lama biasanya cepat, nggak perlu verifikasi lewat pos, tapi cukup lewat SMS. Oh gitu, siap Bang. Siap, terima kasih Bang. Siap. Itu aja tadi. Siap. Silakan, ada lagi? Satu lagi, Bang. Siap, silakan. Berarti intinya kalau brand, kembali lagi nih, brand tetap toko kue dingdong, tetapi inti dari biar semuanya berkembang dan bisa ditahu banyak orang,
otomatis keywordnya intinya ya harus tetap kita Benar, posting di benar. Google Map-nya itu sendiri ya. Kan itu algoritma Google itu sangat mengapresiasi orang yang istiqomah lah, bahasa yang rajin posting gitu, yang tetap update postingan. Ibarat sosial media, ibarat Facebook, jadikan GMB itu ibarat Facebook lah gitu. Minimal satu hari itu kita posting, entah itu tentang produk kita, atau mungkin hari itu ada orderan, ya udah kita posting, misalkan alhamdulillah hari ini dapat orderan dari ini. Atau tidak kita mau nganter orderan, alhamdulillah hari ini pengantaran orderan sini gitu. Jadi rutin kita posting. Ya, berarti tidak jauh beda sama Facebook, sama WA Benar. gitu ya, update status tiap hari. Minimal satu ya. Tiap hari gitu ya. Benar. Dengan syarat harus ada kata kunci. Iya. Memang harus ini kayaknya harus lebih aktif lagi gitu. Soalnya yang kita tahu ya Facebook, hanya WA. Itu aja yang kita tahu gitu. Jadi pasar Google ini emang jarang orang yang tahu, itu jarang orang yang manfaatin. Nah, justru itu kan kesempatan untuk kita, itu semakin sedikit pesaingnya. Siap Bang. Sebagai contoh ini kan teman-teman, saya bikin yang catering Akikah Lombok ini, kita lihat ya postingan pertamanya itu tanggal 6 April. Ini saya bikin berarti akun ini 15 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu lah. Tapi sekarang sudah muncul di ranking kedua gitu. Contoh Akikah Lombok dan keyword Akikah Lombok. Nah ini kan udah muncul di halaman kedua gitu. Dalam waktu cuma 2 minggu. Gitu. Karena kita rajin posting gitu. Jadi mengalahi kayak Pondok Akikah ini bisa dibilang berapa tahun sudah ini. Bahkan lebih dari 3 tahun mungkin. Tapi bisa kalah gitu dengan kita yang rajin posting. Aktif ya. Aktif benar. Google menghargai itu gitu. Ustaz Zahid, jelas-jelas. Hilang deh. Insya Allah Bang, sedang nyobain langsung ini, takut lupa. Tes. Gini emang pasti kalau orang Indonesia kalau nge-zoom itu biasa tutup kamera. Beda kalau orang barat itu biasanya buka semua. Saya ampure kalau gitu Tat. Soalnya enggak pakai baju ini keluar. Itulah bedanya, makanya kalau orang barat sering disinggung, kalau orang barat kalau nge-zoom itu buka kamera semua, kalau orang Indonesia pematerinya aja. Ini soalnya ina lewat ini, Bang. Siap. Siap. Oke, ada pertanyaan dari Imam Sauki, baru join. Saya baru bergabung, Bang. Bisa di flashback sedikit tujuan dari bahasan sekarang. Oke. Jadi tujuan kita malam ini bagaimana kita optimasi GMB. Kan kemarin di Zoom pertama kita sudah bikin GMB. Nah, sekarang kita optimasi gimana supaya GMB kita ini muncul di halaman 1 Google gitu. Bagaimana cara kita optimasinya? Itu yang kita bahas. Tadi sudah kita bahas di pertemuan di pembahasan pertama, kita optimasinya lewat postingan. Kita update postingan, aktif update postingan. Ini tak contohi lagi ya. Sedikit. Oke. Kan setelah akun GMB kita jadi, kita buka, kemudian di sini ada tulisan postingan. Kemudian klik yang ini. Nah, kita rutin update postingan. Yang pertama itu postingan COVID-19. Intinya di setiap postingan kita itu harus ada kata kunci. Misalkan ini kan Akikah Lombok, ya udah selama COVID-19 Akikah Lombok tetap melayani. Contohnya, kemudian di sini kita tambah dengan kata kunci melayani. Catering Akikah Lombok, catering Akikah Mataram, jasa Akikah Lombok, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan di sini
tombol, misalkan telepon. Kalau telepon biasanya otomatis nomor di GMB kita yang muncul. Tapi kalau kita mau orangnya masuk ke WA, bisa kita klik yang pesan online, kemudian kita masukkan link ke WA kita, wa.me 62 nomor WA teman-teman. Kemudian klik publikasikan. Seperti itu. Jadi di postingan ini ada 3 yang penting. Yang pertama itu postingan COVID-19, kemudian yang baru. Nah, yang baru ini bisa kita tambahkan foto. Silakan. Prinsipnya sama semua. Bisa di-mute dulu, Mas Leo. Saya mute semua jalannya. Siap. Jadi itu Mute dulu lah. Unmute. siap. Jadi itu Bang Sauki materi yang pertama, yaitu bagaimana kita harus rutin posting di GMB. Posting setiap aktivitas, kita jadikan GMB ini layaknya sosial media. Setiap ada orderan, setiap ada pengantaran, setiap aktivitas posting saja gitu. Dan di postingan itu harus mengandung kata kunci. Jadi kalau kata kunci kita banyak, ya udah postingan pertama misalkan 10 kata kunci, postingan kedua 10 kata kunci yang berbeda, terus sampai semua kata kunci itu benar-benar masuk semua. Itu Bang siapa nih? Sauki. Siap, silakan. Ada lagi sebelum lanjut? Angkat tangan atau chat yang mau nanya. Siap. Atau kalau memang mau lanjut, ketik lanjut di kolom chat, teman-teman. Izin bentar ambil minum. Lanjut. Cuma 3 orang nih. Yang lain mana nih? Kita lanjut nih, Pak. Yuk, lanjut, Lan. Siap. Nah, oke. Tadi kan sudah kita bahas tentang update postingan. Selanjutnya, ini yang perlu juga yang tidak kalah penting, yaitu optimasi foto. Jadi ada beberapa hal yang penting di optimasi foto. Sebelum foto kita upload di GMB, ada 3 poin. Yang pertama itu watermark. Jadi di foto itu usahakan mengandung nomor WA kita, watermark nomor WA kita, atau bisa juga website kita. Tapi biasanya supaya mudah, nomor WA saja kita cantumin di foto. Kemudian yang ini juga sering lupa atau sering jarang orang tahu gitu. Sebelum kita upload foto itu, kita juga harus name terlebih dahulu foto itu sesuai dengan kata kunci. Dan yang terakhir itu, yang tak kalah penting itu kita minta customer untuk ngupload di GMB kita gitu. Jadi penting sekali gitu. Malah nilai yang lebih besar nilainya itu yang customer yang upload di GMB kita gitu. Sama kita yang upload pribadi itu jauh lebih besar nilainya kalau customer atau pelanggan kita yang ngupload foto di GMB kita. Oke, kita bahas. Yang pertama itu watermark. Foto.
Nah, jadi ini teman, yang saya masuk waterpark di sini yaitu yang ini. Nah, pastikan di setiap foto yang teman-teman upload di GMB itu cantumkan watermark, nomor WA atau telepon teman-teman. Itu ya yang pertama, cantumkan watermark. Kemudian yang kedua, rename. Jadi sebelum foto ini diupload, misalkan ini kan kita mau nambah foto nih, mau upload foto. Nah, sebelum diupload, usahakan teman-teman rename fotonya menggunakan kata kunci. Seperti ini contohnya. Ini kan setiap foto yang saya punya ini sudah diganti menggunakan, sudah di-rename menggunakan kata kunci. Contohnya ini, Akikah di Mataram, Akikah Lombok Barat, Akikah Lombok Tengah, Akikah Lombok Timur, Akikah Lombok Barat, Akikah Lombok Utara, catering Akikah di Mataram. Jadi itu, jadi setiap foto yang bakalan teman-teman upload itu sebelum diupload harus di-rename sesuai kata kunci. Gitu. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu supaya terindeks oleh Google. Karena Google itu taunya itu kata gitu, bukan gambar. Google itu bisanya ngebaca itu kata gitu. Jadi ketika orang ngetik di Google, yang Google baca itu kata gitu. Jadi penting sekali setiap foto yang kita upload itu di-rename sesuai dengan kata kunci. Untuk nge-rename, saya kira teman-teman semua sudah paham. Kalau di laptop tinggal klik kanan, rename. Udah, tinggal rename sesuai dengan kata kunci yang sudah teman-teman cari. Itu ya untuk optimasi foto. Yang pertama itu pastikan cantumkan watermark. Kemudian yang kedua, rename menggunakan kata kunci. Dan yang terakhir, usahakan pelanggan atau klien kita yang ngupload foto. Nah, bagaimana tekniknya atau triknya? Ya udah, misalkan kita kasih diskon. Misalkan bagi Bapak Ibu yang kasih review, kita kasih diskon 10% untuk pemesanan berikutnya. Atau cara lain, ya udah, misalkan kita punya teman dekat yang udah order jasa kita, ya udah kita minta tolong saja gitu untuk review akun GMB kita dengan menambahkan foto-foto gitu. Seperti itu. Jadi itu nilainya jauh lebih tinggi customer yang upload. Oke, itu teman-teman terkait dengan optimasi foto. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum lanjut. Kemarin Lan, pakai profil Google lain itu bisa nggak sih? Saya pakai 3 profil, tapi cuma 1 yang muncul ya. 2 lagi nggak muncul. Nggak muncul reviewnya? Oh, mungkin itu terdetek review double sama Google. Mungkin juga ya. Usahakan kalau bisa perangkat yang berbeda gitu. Pakai 1 laptop ya. Nah, kalau 1 laptop biasanya kedetek 1 mungkin IP address atau apanya. Jadinya Google itu tahu kita jiplak, Google itu tahu reviewnya fake review lah, review bohong-bohong gitu. Iya. Jadi usahakan reviewnya kalau bisa juga orang-orang yang memang pernah pakai jasa kita gitu. Jangan sampai kita bohong lah gitu. Nah, itu triknya tadi salah satunya dengan memberikan diskon atau apalah supaya orang mau review gitu. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar biasanya tekniknya seperti itu gitu. Misalkan kalau review dapat potongan 20.000. Karena memang sangat berpengaruh sekali review dari dari orang lain, dari pelanggan kita gitu. Dan itu salah satu yang menjadi tolak ukur dari Google gitu untuk memunculkan GMB kita juga di halaman 1. Silakan teman-teman yang lain tentang optimasi foto, mungkin ada yang belum jelas. Bisa chat atau enggak raise hand biar unmute. Nah, silakan bisa raise hand, angkat tangan, atau bisa chat. Ini materinya bisa ditonton ulang. Udah ngantuk, bisa, udah Pak, ngantuk. Ya? Nanti kita lihat.
Rugi kalau udah ikut sampai akhir ini. Akhir ini intinya ini. Ada materi satu lagi. Yang ini juga materi pamungkas yang saya pakai ini Pak. Setelah ini saya share. Ini materi pamungkas yang luar biasa, cepat terindeks sama Google-nya. Ntar suruh Ustaz nyumbang Zahid, kalau silakan. nanti kalau mau nonton suruh nyumbang. Setelah ini teman-teman silakan memanfaatkan kesempatan ini karena setelah ini kelasnya berbayar. Ya Pak ya. Iya, besok kita bikin gratis lagi. Daring serius. Yuk Arman mau nanya sebentar. Oke, silahkan dibuka unmute-nya dulu baru nanya. Tadi untuk yang terakhir itu Bang terkait review dari dari partner ataupun pelanggan itu bisa dijelaskan lagi Bang? Masih saya belum mengerti di bagian mana dia memposting ataupun mereview GMB kita. Siap. Oke, kasih contoh ya. Kalau nge-review GMB kita. Jadi caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa kita suruh teman atau orang pelanggan kita untuk ngeklik di Google Map untuk nyari nama usaha kita, atau bisa kita kasih linknya langsung gitu. Contoh ini. Oke, cara yang pertama untuk nge-review usaha kita, bisa kita suruh cari usaha kita di Google Maps. Misalkan usaha kita Kika Lombok. Oke, muncul ini kan, kita klik. Nah, geser ke bawah. Sebentar. Oh, ini sudah dipakai review, bentar. Contoh yang lain. Nah, ini kan ada keterangan write a review, tulis sebuah review. Nah, di sini pelanggan atau teman kita bisa review, bisa tambahkan foto, bisa tambahkan teks, usahakan ya bintang 5 gitu. Review, kemudian kita klik post. Itu cara pertama, yaitu kita bisa arahkan untuk cari usaha kita di Google Maps. Kemudian cara yang kedua, kita bisa share link GMB kita gitu. Link di mana? Kita tinggal buka akun GMB kita. Nanti di sini sebentar. Linknya itu, nah ini. Linknya itu ada di sini. Bagikan profil bisnis Anda. Ya udah, teman-teman tinggal copy link yang ini, kemudian share. Misalkan share ke WA-nya untuk review usaha kita. Jadi kan nanti kalau linknya di-share, diklik, tampilnya bakalan seperti ini. Bakalan mengarah ke GMB kita. Gitu. Jadi tinggal di-review. Itu ya Mas Arman. Jelas? Belum dibuka mic-nya, Pak. Pak Sabli? Udah saya bukain. Dibuka aja, Pak. Kayaknya belum jelas. Oke, buka semua. Buka semua dah. Berhenti ribetnya nih. Gimana Mas Arman, jelas ya? Udah dia nanya itu. Bang Arman tadi. Dia udah mau. Pak Sabli sudah kirim reviewnya ini. Kalau bisa kita saling review semua nih. Apa Ustaz Zahid? Kita saling review semua. Ah, boleh. Boleh di grup nanti saling review. Silakan. Karena itu memang Bisa. salah satu
yang menjadi nilai dari Google. Seberapa banyak review kita gitu. Bulan puasa berbagi. Wih, siap Pak Bisa Rizky. coba sekarang mungkin. Tapi gini Pak Rizky, supaya reviewnya bukan kita bohong kan. Kalau bisa kuenya dikirim dulu ke kita. Mana Pak Sabli? Supaya kita nikmati dulu, kita tahu rasanya. Ah, itu bagus. Ini yang benar ini. Ya, Sepakat. Sepakat ya. Masuk, yuk masuk itu ayo. Kapan rencananya? Siap. Jadi itu sih. Biar Harus ngumpul jelas di, apa yang biar kita ngumpul di satu tempat. Jangan misalkan besok saya nganter ke Bang Sabli, besok di Bang Arman, terus selanjutnya di satu bukber sekalian. Seharusnya kemarin pas acara itu nih, kumpul semua kan, jadi semua tahu rasanya. Ya udah, tinggal minta tolong review, kan udah dapat gratis nih. Betul. Lumayan yang hadir Kapan lagi? 30 Pokoknya orang atur kan, jadwalnya lagi, Bang. sudah 30 review gitu. Silakan yang Ibu Bu Rahman, mungkin ada pertanyaan, Bu. Bang Sauki, mungkin ada, Bang? Silakan. Oh ya, satu lagi Bang, saya Bang. Siap, silakan. Ini terkait link yang tadi di Google, itu dicarinya di Google Map tetap ya, untuk link yang bisa kita copy paste langsung kita kirim ke pelanggan kita gitu ya. Siap, bisa lewat Google Map saja, kan di sana di Google Map ada keterangannya bagikan tempat. Bagikan Bisa tempat. juga bisa juga lewat profil GB juga bisa. Oh ya, ketemu. Siap. Nah, itu. Biar langsung praktek aja caranya nih, biar nggak bingung-bingung. Benar. Karena materinya sedikit aja sih, tinggal satu terakhir setelah ini. Jadi teman-teman kalau mau tanya silahkan gitu. Langsung eksekusi aja. Siap, gas. Nah, Cuma saya belum buat GMB sendiri, kemarin baru GMB sekolah. Siap Bang, pada prinsipnya sama. Yang penting sudah tahu ilmunya, besok kalau bikin GMB gampang. Sudah tahu ilmunya. Gitu. Semua siswa disuruh review tuh banyak, 100 kan review. Nah, kalau sekolah kan siswanya banyak. langsung banyak followers. Gimana Ustaz Zahid, lanjut? Lanjut Bang, sampai paham. Sampai sini paham ya teman-teman, sebelum kita lanjut. Coba sambil praktek ini. Siap. Ini tinggal satu materi saja sih. Tapi ini materi pamungkas, Ustaz. Pokoknya keluarkan dulu semuanya, Bang. Siap. Kita keluarkan semua ilmu-ilmu ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, ini saya jelaskan sedikit tentang materinya gitu. Seperti apa sih powerful-nya materi berikutnya ini gitu. Oke. Dan ketika saya ketik jasa akikah di Mataram, coba teman-teman perhatikan tanda bold yang ini. Jasa akikah Mataram. Sebentar. Nah, tulisan yang bold ini. Lihat ya teman-teman. Ya. Lihat ya. Nah, ini adalah kata yang terindeks oleh Google gitu. Jadi ketika orang ngetik jasa akikah Mataram, maka muncul GMB kita gitu. Nah, di mana sih kita masukin jasa akikah Mataram ini? Nah, itu yang akan kita bahas sebentar lagi teman-teman. Jadi itu
Itu contohnya gitu. Coba kambing. Nah, seperti ini teman-teman. Kan di sini muncul kambing akikah di Mataram. Nah, gimana sih kita ngetiknya ini? Nah, itu yang kita bahas sebentar lagi. Oke, jadi ini materi terakhir, yaitu kita harus update semua fitur DGMB. Yang pertama itu fitur layanan, kemudian yang kedua itu deskripsi, yang ketiga itu ulasan, sudah sempat kita bahas sedikit tadi, kemudian yang terakhir itu tanya jawab. Nah, 4 fitur ini juga jarang sekali orang memanfaatkan gitu, terutama fitur layanan, fitur tanya jawab gitu. Biasanya deskripsinya sering dimasukkan, tapi kadang di deskripsi ini ada yang kelupaan gitu. Kemudian ulasan juga seperti itu gitu. Untuk membuat orang mau ngulas usaha kita, usahakan ada triknya gitu. Sebentar kita bahas ya. Kita bahas satu persatu dulu, mulai dari layanan. Jadi usahakan teman-teman di GMB-nya masukkan layanannya. Layanan itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Layanan. Teman-teman buka akun GMB-nya, nanti di situ ada muncul layanan. Nah, karena kan saya ini catering, berarti di layanan ini saya masukkan semua kata kunci. Contoh ini teman-teman. Saya masukkan paket akikah Mataram Lombok, jasa akikah di Mataram, catering akikah di Mataram, kambing akikah Mataram. Semua kata kunci saya masukkan di sini gitu. Jadi kata kunci yang muncul yang tadi sebagai contoh yang jasa akikah Mataram yang ini, yang bold ini, coba teman-teman lihat pasti ada di sini, yaitu ini kan jasa akikah di Mataram. Jadi silakan teman-teman yang pertama itu di layanan tambahkan kata kunci usaha teman-teman atau layanan teman-teman. Misalkan yang Ustaz Zahid jual buku, ya udah masukkan di sini. Tambahkan layanan khusus buku edukasi. Buku edukasi anak. Oke, kemudian tambah layanan khusus lagi. Apa? Share screen lah. Buku. Oh, belum ya? Belum. Ya kelihatan. Oh, siap. Dari mana tadi? Dari awal nggak share screen, Pak? Iya, dari awal. Dari layanan belum. Oh, dari layanan, mohon maaf. Jadi buka GMB teman-teman. Setelah buka GMB nanti di situ ada fitur layanan. Sudah muncul ya? Halo, muncul ya tampilan? Muncul. Ya. Muncul. Masuk ke layanan. Nah, di layanan ini silakan teman-teman masukkan kata kunci usaha. Contohnya seperti ini. Untuk akikah, nih tak masukin kata kunci, paket akikah Mataram, jasa akikah di Mataram, catering akikah, semua kata kunci saya masukkan. Seperti yang saya contohkan di awal. Ketika saya ngetik jasa akikah Mataram, maka muncul yang bold ini, jasa akikah Mataram. Nah, ini dari mana sumbernya? Sumbernya dari layanan. Coba kita lihat. Nah, ini kan ada ini, jasa akikah di Mataram. Jadi teman-teman silahkan masukkan kata kunci di layanan. Caranya gimana? Tinggal masukkan, tambahkan layanan lainnya. Misalkan Zahid tadi jual buku edukasi, ya udah tambahkan layanan khusus. Misalkan jual buku edukasi anak Mataram. Simpan, kemudian tambahkan layanan lagi, jual buku edukasi anak Lombok. Tambah lagi jual buku edukasi anak Islami. Terus teman-teman tambahkan saja semua kata kunci di layanan. Jadi itu yang pertama itu tambahkan kata kunci di layanan. Kemudian yang kedua di deskripsi. Jadi dimasuk ke info bisnis. Nah, usahakan di deskripsinya teman-teman cantumkan kata kunci. Contohnya seperti ini.
melayani catering akikah untuk wilayah Lombok dan sekitarnya, melayani akikah Mataram, catering akikah Mataram, kambing akikah Lombok. Jadi yang kedua itu usahakan di deskripsinya teman-teman masukkan kata kunci sebanyak mungkin. Di sini batasnya 750 kata. Itu teman-teman yang kedua. Yang pertama tadi di layanan, yang kedua di deskripsi. Kemudian yang ketiga itu di ulasan. Jadi usahakan teman-teman ketika minta ulasan itu usahakan ulasannya mengandung kata kunci gitu. Arahkan. Contohnya seperti ini. Terima kasih catering akikah Lombok. Ini kan kata kunci. Kemudian masakannya enak banget, mantap, pokoknya enggak rugi pilih akikah Lombok. Nah, ini kan kata kunci. Kemudian kita lihat lagi. Mana dia ya? Intinya teman-teman di review di ulasan ini usahakan kita minta ulasannya itu sesuai kata kunci gitu. Misalkan kita minta tolong teman kita ngulas usaha kita, ya udah di usaha itu cantumkan kata kunci. Misalkan yang jual kue, ya udah minta teman untuk review toko kue rekomendasi di Mataram. Misalkan toko kue dingdong mantap, nah, toko kue terdekat di Mataram. Gitu. Jadi di review itu usahakan mengandung kata kunci juga, gitu, karena itu terindeks Google. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu fitur tanya jawab. Jadi usahakan teman-teman isi fitur tanya jawab. Bentar, tanya jawab. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contoh fitur tanya jawab. Apakah bisa langsung dimasakkan dan dalam bentuk nasi kotak? Nah, pengalaman saya bisa dalam bentuk nasi kotak, bisa juga dimasakkan dalam bentuk gulai sate. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum, apakah melayani untuk wilayah Narmada? Waalaikumsalam. Kami melayani untuk seluruh daerah di Lombok dan gratis ongkir kirim. Jadi teman-teman usahakan fitur tanya jawabnya diisi gitu. Walaupun kita yang tanya, kita yang jawab gitu. Misalkan kita pakai akun GMB kita nanya gitu. Misalkan apakah di kolam bookstore punya menyediakan buku edukasi Islami anak? Ya udah kita jawab pakai akun Gmail kita, ya menyediakan gitu. Kemudian kita pakai akun Gmail misalkan saudara kita yang lain buat nanya, silakan di mana lokasi kolam bookstore. Ya udah kita jawab. Kemudian apakah kolam bookstore menerima pengiriman? Kita jawab lagi gitu. Jadi intinya semua fitur di GMB itu terisi penuh gitu. Jadi Google itu ngebaca bahwa wah GMB ini bagus, berkualitas karena semua data itu ada gitu. Itu teman ya. Materinya sudah habis, silakan sebelum ditutup. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau di HP kayaknya belum ketemu fitur-fitur yang 4 ini, tapi kayaknya dicoba di desktop kayaknya, di laptop kayaknya, Bang. Yang lain nemu nggak? Gimana yang lain? Kalau di laptop, alhamdulillah nemu ini untuk pertanyaan tadi yang disampaikan sama Bang Hilan. Hanya kurang prakteknya saja ini yang belum. Benar-benar harus diaktifkan fitur-fiturnya.
Iya. Yo, gimana yang lain? Oh iya, Ustaz hadir ya, bos. Saya contoh ya share screen lewat HP, teman-teman. Deskripsi, ulasan. Oh, ada di ulasan. Kalau di HP, ulasan yang ada ini. Kalau deskripsi. Ini siap Pak Rizky, ini tak contohi Pak Rizky ya. Oke. Siap. Yang pertama itu kita buka Google Maps. Nah, pastikan email kita itu email yang kita pakai untuk usaha ya. Yang kita pakai untuk bikin GMB. Kemudian klik profil bisnis Anda. Kemudian klik. Nah, sudah tampil? Belum. Masih ini. Ah, udah. Udah ya. Muncul kan bisnisnya? Nah, yang pertama fitur apa tadi, layak deskripsi. Kalau deskripsi kan tinggal kita edit profile saja. Gitu. Itu layanan. Yuk. Mute Lan, ada suara. Oh iya, siap. Ulang ya. Tadi itu untuk layanan kan muncul. Ini untuk layanan. Kita klik layanan. Nah, udah kita klik tambah lebih banyak halaman paling bawah. Kita tambahkan layanan khusus. Udah di sini masukkan kata kunci sesuai usaha kita. Misalkan kalau saya jasa Akikah Mataram. Tambahkan layanan khusus. Begitupun seterusnya sampai teman-teman sudah banyak masukin kata kunci. Kemudian yang selanjutnya itu fitur ulasan. Nah, kalau teman-teman kita mau minta tolong saudara, teman, kerabat untuk ulasan kita, ya udah kita klik bagikan yang paling bawah pojok kanan, klik bagikan. Nah, salin ke papan klip atau salin ke WhatsApp. Ya udah, link ini kita kirim ke WA teman, saudara, kerabat kita untuk kita minta tolong review. Kemudian yang terakhir itu tentang tanya jawab. Biasanya di sini. Nah, sini kan ada tulisan tanya jawab. Ya udah. Di sini tinggal tulis misalkan sesuai dengan usaha teman-teman, misalkan apakah kolam bookstore melayani pengiriman? Pokoknya pertanyaan yang umum lah, yang teman-teman tahu jawabannya, atau yang memang kayak kolam bookstore melayani pengiriman, ya benar memang mengalami pengiriman gitu. Dan itu pertanyaan yang teman-teman buat sendiri, dia jawab sendiri gitu. Supaya fitur GMB itu terpenuhi gitu. Gitu ya Pak, siapa tadi? Pak Rizky. Ya Bang, ya. Jelas ya? Tinggal di anu aja, tinggal dipraktekin aja bentar. Benar.